Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab semoga tidak masuk angin. Selamat pagi semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Ratu Ayu Primi Putri R. Suri Atmaja MMCH CHT selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial, yang mana pada kesempatan kali ini belum bisa membersamai dikarenakan sedang sakit. Kita doakan bersama semoga Ibu Ratu lekas membaik dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para presentator kelompok 4 yang sudah berpartisipasi pada presentasi online hari ini. Pertama-tama, perkenalkan, saya Febri Hayati selaku moderator dari kelompok 4. Saya di sini bersama rekan-rekan dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Muhammad Farhan sebagai presentator pertama, kemudian ada Uswatun Hasanah sebagai presentator kedua, Evril Uswah Kamelia presentator ketiga, Putri Regita Cahyani presentator keempat, Beni Hermawan presentator kelima, dan yang terakhir Wawan Gunawan sebagai presentator keenam. Itu tadi perkenalan singkat nama-nama dari para presentator kita hari ini. Yang selanjutnya, sebagaimana kita tahu bahwa dalam berbisnis ada berbagai etika dan tanggung jawab sosial yang wajib diterapkan dalam pengelolaan dan eksekusi dari sebuah bisnis. Etika yang baik akan membuat bisnis lebih mudah berkembang dengan sehat. Tanggung jawab yang baik akan menumbuhkan etika yang baik dari bisnis tersebut. Akan tetapi tidak mudah bagi perusahaan untuk dapat mencapai standar perilaku tersebut. Lalu bagaimana penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang baik pada perusahaan? Kemudian bagaimana perusahaan menyelesaikan permasalahan kasus yang sedang terjadi pada perusahaannya? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh presentator pertama kita, yaitu Muhammad Farhan. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis menurut etimologi, terminologi, dan para ahli. Menurut etimologi, bisnis berasal dari kata etika, berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti etos, berarti timbul dari kebiasaan. Kemudian menurut Bekum 2004, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Kemudian dalam pandangan Ataub dan Adner 1994, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Yang selanjutnya, etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengetahuan moral dan etika perusahaan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Muhammad Farhan atas pemaparan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua kita, yaitu Uswatun Hasanah. Kepada Uswatun Hasanah dipersilahkan. Sejarah singkat CSR di dunia dimulai pada tahun 1930, membahas tentang fenomena tanggung jawab moral. Pada waktu itu banyak masyarakat yang protes kepada perusahaan karena perusahaan tidak memperdulikan masyarakat sekitar. Segala sesuatu hanya diketahui perusahaan, ditambah kenyataan bahwa pada saat itu telah terjadi resesi dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut. Pada saat itu buruh terpaksa berhenti bekerja, pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerjaannya.
pada tahun 1940, yaitu mengenai pengembangan masyarakat, dimulai dengan istilah Comdev yang dipergunakan di Inggris pada tahun 1948 untuk mengganti istilah miseducation. Pengembangan masyarakat merupakan pembangunan alternatif yang komprehensif dan berbasis komunitas yang dapat melibatkan baik oleh pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga non-pemerintah. 1950, yaitu CSR modern. Menurut Howard R. Bowen pada bukunya yang berjudul Social Responsibility of Businessmen, dianggap sebagai tonggak bagi CSR modern. Dalam bukunya itu, Bowen memberikan definisi mengenai CSR. Awal penerbitan buku tersebut, definisi CSR yang diberikan Bowen memberikan pengaruh besar pada literatur CSR yang terbit setelahnya. Selanjutnya, memberikan formalisasi definisi CSR. Salah satu akademis CSR yang terkenal pada masa itu yaitu Keith Davis, seorang pakar teori sifat. Tahun 1994, triple bottom line keterangan istilah CSR semakin menjadi ketika buku Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line in 21st Century Business terbit di pasaran. Dalam Banderan Report 1987, Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus yang disingkat menjadi 3P, yaitu Provide, Planet, dan People. Terakhir yaitu CSR di Indonesia. Istilah CSR dikenal pada tahun 1984, namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990. CSR muncul ketika kegiatan CSR sebenarnya sudah terjadi, misalnya bantuan bencana alam, tunjangan hari raya, dan juga beasiswa. Melalui konsep investasi sosial seatbelt yang dibangun pada tahun 2000, sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada beberapa perusahaan nasional. Setelah tahun 2007, terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban perseroan terbatas keluar. Hampir semua perusahaan Indonesia telah melakukan program CSR, meski lagi-lagi kegiatan tersebut masih berlangsung pada tahap cari popularitas dan keterikatan peraturan pemerintah. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga kita, yaitu Evril Usma Kamelia. Kepada Evril, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Series ini akan menjelaskan materi selanjutnya, fungsi etika bisnis dan CSR bagi perusahaan. Fungsi etika bisnis. Permasalahan terhadap etika bisnis dapat menghindari kecurangan, perakitan, penipuan, dan penambahan motivasi pada para pelaku bisnis, sehingga tercipta suasana bisnis yang damai dan saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Manfaat CSR. Dalam buku Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Yusuf Wibisono 2007. Yang pertama, bagi perusahaan yaitu dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki cara yang baik di mata masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat yaitu menerapkan CSR dengan cara menyerap SDM lokal dan memberikan nilai tambah terhadap keberadaan perusahaan di suatu daerah. Yang ketiga, bagi lingkungan yaitu praktik CSR dan mengurangi penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan perusahaan ikut terlibat memperbaiki dan menjaga lingkungan. Terima kasih Evril atas penjelasan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh presentator keempat kita, yaitu Putri Regita Cahyani. Kepada Putri, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan CSR pada perusahaan. Ada dua kelemahan implementasi CSR. Pertama, perusahaan melaksanakan CSR dengan program yang sangat beragam dan didorong atas permintaan masyarakat. Yang kedua, CSR yang dilakukan tidak tuntas, tidak dapat menyelesaikan masalah. Bahkan, CSR memperbesar ketergantungan masyarakat kepada perusahaan. Permasalahan etika bisnis menurut Arijanto pada tahun 2011,
Yang pertama ada masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis, yaitu pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis beroperasi. Yang kedua ada permasalahan kooperasi dalam perusahaan bisnis yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik, dan struktur organisasi perusahaan individual sebagai keseluruhan. Dan yang terakhir ada permasalahan individual. Permasalahan individual dalam etika bisnis yaitu pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan bisnis. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan, dan karakter individual. Permasalahan-permasalahan dalam etika bisnis yang disebutkan di atas merupakan bagian dari dinamika-dinamika yang harus dihadapi pelaku bisnis, baik itu internal maupun eksternal pada perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi penerapan etika bisnis pada perusahaan. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua, dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Selanjutnya, menurut Richard de George, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil, memerlukan 3 hal pokok. Yang pertama ada memiliki produk yang baik, kedua memiliki manajemen yang baik, dan yang terakhir memiliki etika. Selanjutnya, ada 3 aspek pokok dari bisnis, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, dan etika. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini adalah bertujuan untuk mencari keuntungan, oleh karena itu menjadi kegiatan yang ekonomis. Pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi dilakukan secara interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Dari sudut pandang ekonomis, good business adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan pribadi, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Selanjutnya ada sudut pandang etika. Dalam bisnis, berorientasi pada profit adalah sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Tidak semua yang bisa kita lakukan boleh dilakukan juga. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Pantas diperhatikan bahwa dengan itu kita sendiri tidak dirugikan. Karena menghormati kepentingan dan hak orang lain juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Dan yang terakhir ada sudut pandang hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terkait dengan hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dan dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan hukum ditulis hitam di atas putih dan ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran. Terima kasih. Terima kasih Putri atas pemaparan materinya. Beranjak ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh presentator kelima kita, yaitu Beni Hermawan. Kepada Beni Hermawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan CSR pada perusahaan. Perusahaan memandang penerapan corporate responsibility penting dilakukan karena menjadi solusi dari dampak kegiatan bisnis yang ditimbulkan. Kesadaran yang telah dimiliki perusahaan untuk menerapkan corporate social responsibility akan memberikan dampak besar bagi perusahaan, yaitu pertama, keharmonisan yang tercipta antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan merupakan salah satu dampak yang akan dirasakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang kedua,
Perusahaan ini akan mendapatkan dukungan dan diakui keberadaannya di lingkungan sekitar perusahaan. Yang terakhir yaitu penerapan corporate social responsibility, baik memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih Beni atas penjelasan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh presentator terakhir kita, yaitu Wawan Gunawan. Kepada Wawan Gunawan saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, studi kasus penyimpangan di PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero. Permasalahan penyimpangan yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero dan yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis pada perusahaan ini, yaitu dalam hal memberikan pelayanan prima, yaitu terdapat rangkap jabatan atau biasa dengan istilah tumpang tindih pekerjaan pada suatu unit kerja. Aspek yang dilanggar, misalkan saja seorang customer service tidak hanya melayani nasabah yang datang untuk menyampaikan berbagai macam keluhannya, tetapi juga mengerjakan beberapa pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh back office seperti pengadministrasian, kelengkapan kredit dan akad kredit, sehingga sedikit banyaknya akan mengurangi layanan prima yang seharusnya seseorang customer service lakukan. Dengan contoh kecil, mengabaikannya konsep dasar pelayanan prima seperti wajib berdiri dalam menyambut nasabah sebelum nasabah duduk dan sebelum customer service memulai pelayanan, yang kemudian hal tersebut kadang terabaikan. Solusinya yang dilakukan yaitu memfokuskan perhatian pada fakta bahwa terdapat dua perspektif yang sangat jelas bahwa mengenai etika dari hubungan di tempat kerja yang kadang-kadang bertentangan. Di satu pihak, pemberi kerja dapat memutuskan atau memperlakukan karyawan dengan baik sebagai alat untuk menghasilkan harmoni dan produktivitas yang lebih besar di tempat kerja. Sebagai contoh keprihatinan ini, dipertimbangkanlah peran emosi di tempat kerja, karena hal tersebut yang akan mempengaruhi performa karyawan dalam bekerja sesuai dengan etika bisnis dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya serahkan atau kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Wawan Gunawan atas pemaparan materinya. Selesai sudah pemaparan materi yang dijelaskan oleh para presentator kelompok 4. Untuk selanjutnya, kembali ditekankan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial belum tentu dapat menjalankan etika bisnis dengan baik. Kalau pelaksanaan tanggung jawab sosial itu disertai dengan motivasi yang tidak baik. Sebaliknya, jika perusahaan yang melaksanakan etika bisnis dengan baik, pastilah juga akan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Jadi, etika bisnis harus menjadi pondasi penggerak dilaksanakannya tanggung jawab sosial perusahaan. Terakhir, ikan hiu makan terasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.